Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2023. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting terkait dengan seleksi CPNS 2023, yang mana cara ini juga adalah salah satu metode pemerintah dalam hal menuntaskan Bapak Ibu honorer, yang mana honorer yang memungkinkan yang sesuai dengan persyaratan, tentunya ini dilatar belakangi dengan satu hal, yaitu misalnya dari sisi usia. Artinya bagi Bapak Ibu honorer yang bisa melamar, maka tidak tertutup kemungkinan untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini lewat seleksi CPNS di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, infonya yaitu info CPNS 2023, ada 3 tahapan tes wajib kalian ketahui. Ternyata urutan terakhir ada SKB. Nah, Bapak Ibu, ikuti terus informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabarnya penerimaan calon pegawai negeri sipil atau penerimaan CPNS tahun 2023 akan segera dibuka pada pertengahan tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan program pemerintah dan informasi sebelumnya bahwa seleksi CPNS akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2023 tahun ini. Tak heran jika para calon peserta seleksi CPNS sudah tak sabar menantikan momen ini, karena ini juga adalah salah satu momen yang akan diikuti untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Nah, tentunya dalam hal meraih impian menjadi pegawai negeri sipil, ini butuh perjuangan Bapak Ibu ya, dalam arti perjuangan untuk belajar, perjuangan untuk kesehatan, perjuangan untuk melengkapi segala berkas dan dokumen, dan hal-hal lain yang harus dipersiapkan untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Namun sebelum memulai perjalanan menuju karir impian, calon peserta seleksi CPNS 2023 perlu mengetahui dengan jelas tahapan-tahapan tes yang akan dilalui dalam seleksi ini. Aturan terkait dengan hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini tentang manajemen pegawai negeri sipil atau tentang manajemen PNS, di mana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 yang telah diterbitkan pada tahun 2017, beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau kita berbicara tentang tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2023 tahun ini, maka sebagaimana biasanya terdapat 3 tahap yang harus ditempuh oleh para peserta. Nah, Bapak Ibu, simak penjelasan berikut ini. Pertama, tahap pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan administrasi yang diajukan oleh pelamar dengan dokumen-dokumen yang disampaikan. Pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai agar tidak ada hambatan dalam proses seleksi. Nah, Bapak Ibu di sini perlu hati-hati ya, karena dokumen di sini berupa dokumen kelengkapan administrasi ini sangat diperlukan dan ini wajib lengkap, tidak boleh salah. Ya, tidak boleh ada yang kurang karena memang ini adalah langkah pertama yang harus disukseskan oleh para pelamar untuk bisa melanjut ke tahapan tes berikutnya. Misalnya, mengikuti seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, SKD dan SKB. Maka lebih awal harus tuntas atau harus lulus pada seleksi administrasi. Nah, dalam hal seleksi administrasi ini Bapak Ibu, dalam hal pendaftaran, banyak dokumen administrasi yang diminta nantinya, termasuk KTP, kartu keluarga, ijazah, dan kemungkinan ini semuanya disesuaikan dengan akta lahir. Nah, Bapak Ibu, jika mengalami satu kendala terkait dengan dokumen ini, misalnya ada yang berbeda datanya antara KTP dengan kartu keluarga, atau kartu keluarga dengan ijazah, ijazah dengan KTP,
maka Bapak Ibu segera untuk mengurusnya, yaitu untuk mengurus perbaikannya pada kantor Disduk Capil setempat, di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Itulah jalan satu-satunya hal yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikan persoalan tentang masalah dokumen atau masalah administrasi. Setelah lulus pada tahapan administrasi, nanti akan diumumkan ya, apakah lulus ataupun tidak seleksi administrasi. Namun bagi yang lulus administrasi, maka jelas akan melanjut pada tahapan seleksi kompetensi dasar. Tahapan keduanya yaitu SKD atau yang disebut dengan seleksi kompetensi dasar. Pada tahap ini, para peserta akan dinilai berdasarkan kesesuaian kompetensi dasar yang dimiliki dengan standar kompetensi dasar seorang pegawai negeri sipil atau seorang PNS. Nah, jadi standarisasi kompetensi dasar ini mencakup karakteristik pribadi, intelijensia umum, dan wawasan kebangsaan. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri terkait dengan hal ini ya. Mungkin ada kisi-kisi soal sebelumnya, atau mungkin ya mengupload ataupun mendownload kisi-kisi soal yang ada di media, dan Bapak Ibu harus belajar terkait dengan hal ketiga ini, yaitu karakteristik pribadi, kemudian intelijensia umum, dan wawasan kebangsaan. Harus siap-siap Bapak Ibu untuk hal ini karena memang untuk meraih impian menjadi CPNS harus melewati tahapan ini. Nah, setelah pada poin kedua ini yaitu seleksi kompetensi dasar, maka apabila diumumkan dan dinyatakan lulus, maka jelas akan berlanjut pada poin ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang atau seleksi SKB. Pada tahap ini juga kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar akan dinilai berdasarkan standar kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dibuka. Nah, tentunya Bapak Ibu juga harus belajar tentang ini, ya karena memang seleksi kompetensi bidang adalah penentu terakhir dari 3 jenis tes yang diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi persiapkan diri Bapak Ibu dengan baik ya, pastikan memiliki pemahaman yang kuat dalam bidang yang Anda minati. Nah, itulah 3 tahapan penting yang harus diketahui oleh para peserta seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Segera persiapkan diri dengan baik agar impian menjadi calon pegawai negeri sipil bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini, segera mulai persiapan Anda dari sekarang. Karena persiapan yang cepat, tuntas, maka jelas memotivasi Bapak Ibu untuk meraih impian dan memotivasi Bapak Ibu untuk mencoba untuk mendaftar jadi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Belajarlah tentang persyaratan administrasi, tingkatkan kompetensi dasar Anda, dan kuasai bidang yang Anda minati. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS 2023. Tunggu kabar selanjutnya seputar pembukaan pendaftaran CPNS tahun ini. Sukses selalu dan tetap bersemangat. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu sukses meraih impian menjadi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Terkait dengan honorer, bagi yang memenuhi syarat, silakan ikuti. Mungkin ini juga adalah jalur yang bisa ditempuh oleh Bapak Ibu honorer meraih impian menjadi calon pegawai negeri sipil. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.